perempuan, wujudannya tuh kayak nenek-nenek juga, agak tua mukanya, rambutnya panjang, terus itu serem banget katanya mukanya, sambil dia tuh menjulurkan lidahnya, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Dunia Maya dalam Sri, dan bareng gue lagi, Maya Marisa. Oke guys, kali ini gue mau cerita tentang urban legend yang mungkin ada di daerah, tepatnya di kota Makassar. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi guys, cerita ini katanya sudah menjadi urban legend di kotanya Mbak Santi, tepatnya di suku Bugis Makassar guys. Si Mbak Santi ini punya nenek yang memang masih tempat tinggal dan rumahnya itu di daerah Makassar. Dan cerita ini itu hantunya bernama hantu Parakang guys. Gua nggak tahu ya guys bentuknya kayak apa tuh hantu Parakang, tapi memang di suku Bugis Makassar itu benar-benar hantu yang sangat amat menakutkan guys. Jadi si Mbak Sati ini, neneknya itu punya cerita, dimana waktu itu kejadiannya itu pada malam hari guys. Jadi memang di daerahnya dia itu terkenal banget sama hantu yang namanya hantu Parakang. Hantu Parakang ini benar-benar sangat amat menakutkan. Kayak gimana nggak menakutkan ya guys? Dia bisa merubah dirinya dia itu menjadi benda, menjadi tumbuhan, hewan, atau bahkan dia juga bisa berubah wujudnya dia seperti apa adanya dia. Hantu ini itu bukan hanya memakan bayi aja guys, tetapi dia juga meminum darah segar. Bahkan sosok hantu ini juga memakan organ-organ tubuh pada manusia ataupun pada hewan. Ih, serem banget kan guys. Jadi nih guys ya, neneknya si Mbak Santi ini cerita kalau di kampungnya dia itu ada yang baru aja melahirkan. Yang dimana nggak di mana-mana ya guys, yang namanya orang baru melahirkan itu kan memang keadaannya masih harum, dalam artian itu kayak mereka itu kayak jadi incaran para makhluk-makhluk halus gitu kan. Nah, dia ini baru lahiran nih, tetangga neneknya Mbak Santi nih. Dan konon katanya setiap kali ada orang yang melahirkan di sana, itu kalau misalnya kita nih orang tuanya ninggalin bayi di dalam kamar, seketika bayi itu hilang dan lenyap entah kemana dan tidak akan pernah diketemukan. Jadi seserem itu gitu. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi atau kita mau minum itu, kita minimal tidak meninggalkan bayi kita di ruangan kamar ataupun ruang tamu. Nah, jadi ceritanya itu udah lahiran nih, udah ada bayinya. Seketika dia ini pengen ke kamar mandi, tapi dia tetap nitipin anaknya sama neneknya. Nah, rumahnya itu kan ada ventilasi udara nih, ada jendelanya juga. Nah, kebetulan jendelanya itu kayak lu tau gak sih jendela yang pakai hordengnya tuh warna putih. Jadi kayak bisa menerawang ke depan gitu. Nah, dia tuh pakai jendela dan hordeng yang kayak gitu. Jadi dia bisa ngelihat keluar gitu kan. Bisa terang gitu menerawang keluar. Nah, pas dia nitipin tetangganya si Mbak Santi ini, nitipin anaknya sama neneknya, dia mau ke kamar mandi. Seketika neneknya tuh ngeliat kayak ada sosok perempuan, wujudannya tuh kayak nenek-nenek juga, agak tua mukanya, rambutnya panjang, terus itu serem banget katanya mukanya, sambil dia tuh menjulurkan lidahnya guys. Jadi dia tuh kayak ngiler gitu loh ngelihat bayi gitu. Bener-bener dia kayak definisi pengen makan itu bayi. Tapi si neneknya dari tetangganya Mbak Santi ini memang kan sudah tua, sudah cukup umur. Dia tuh tahu gitu hal-hal apa dan benda-benda apa yang memang ditakuti oleh si Parakang ini. Dan beliau akhirnya mengambil sapu lidi, terus dihentakannya sapu lidi itu ke jendela. Brak, brak, brak. Dan seketika si Parakang itu pergi gitu. Nah, dan itu terus disamperin sampai beberapa bulan gitu, sampai si bayi ini tuh menginjak usia balita katanya. Dan setiap hari tuh
berubah-ubah gitu loh guys. Kadang jadi ada nenek-nenek, kadang entah gimana ada anak bebek, ada anak ayam yang memang tiba-tiba ada di depan jendela itu si tetangganya Mbak Santi yang baru melahirkan ini. Jadi tuh berbagai macam bentuk yang memang kayak menyerupai apapun lah ibarat katanya tuh. Sampai akhirnya setelah anaknya ini balita tidak terjadi apa-apa kan. Nah, seketika tuh ada lagi yang melahirkan tapi di kayak kita tuh beda kampung lah gitu, beda kampung plus beda RT gitu sama si neneknya Mbak Sandi ini. Dan katanya itu tuh anaknya bener-bener nggak selamat guys, alias anak bayinya ini bener-bener tidak diketemukan lagi dan hilang tak kemana, cuma menyisakan sedikit cairan merah di atas tempat tidur, tepat di mana si bayi itu ditidurkan oleh ibunya. Dan kayak serem banget gak sih di rumah kalian misalnya ya, di daerah kalian, itu ada yang jenisnya kayak gitu. Si Mbak Santi ini ngasih cerita lagi ke gue kalau misalnya si Parakan ini, jadi memang itu satu kampung sama si Mbak Santi ternyata guys. Beliau memang sudah umurnya tuh sudah cukup tua. Itu usianya itu udah sekitar 70 tahun, 80 tahun lah katanya. Tapi tuh penampakan mukanya, wajahnya tuh kayak cewek-cewek yang masih muda gitu loh. Ngerti nggak? Kayak cewek-cewek yang emang kayak seumuran gue gitu, yang masih unyu-unyu ya kan. Pokoknya masih muda lah gitu pokoknya. Jadi si nenek-nenek ini yang disebut yang dimaksud Parakang ini itu tidak bisa menurunkan ilmunya, padahal si Parakang ini bisa aja menurunkan ilmunya kepada cucu keturunannya ataupun kepada anaknya, tapi dia tidak mau menurunkan ilmunya. Mungkin menurut dia itu takut dan khawatir si anak cucunya ini itu merasakan hal yang tidak nyaman seperti yang dia rasain gitu loh guys. Makanya beliau ini, si Parakang ini, si hantu ini tidak menurunkan ilmunya kepada cucu atau anaknya. Jadi Parakang ini emang jenisnya tuh cuman kayak manusia biasa, karena dia salah nuntut ilmu, jadi dia ya kayak seperti itu, sama juga dengan kayak leak lah modelnya kayak gitu. Terus Mbak Santi ini cerita lagi guys, kalau pas dia balik nih ke kampung tanah kelahirannya dia di Makassar, katanya ya Mbak Santi ini setiap kali menginjakan kakinya dia di Makassar, tepatnya di daerah suku Bugis Makassar, dia tuh ngerasa kayak dia tuh ada rasa khawatir atau bahkan dia tuh takut. Nah, si Mbak Santi ini punya temen. Nah, temennya ini itu lagi hamil katanya. Temennya itu lagi hamil, itu sekitar 7-8 bulan lah katanya. Nah terus setiap hari ada aja yang namanya si temennya ini tuh ditampakin sesuatu. Temannya Mbak Santi ini sih bilangnya itu sosok Parakang, karena memang perwujudannya tuh yang dia lihat tuh serem-serem. Nenek-nenek berambut panjang, tepat di depan muka dia, terus dia tuh kayak langsung kabur gitu. Tapi alhamdulillahnya setiap kali ketemu sama si sosok Parakang ini, si temannya Mbak Santi itu selalu ingat dan selalu membawa juga yang namanya sapu lidi guys. Jadi si Parakang ini, sosok Parakang ini takut banget sama yang namanya sapu lidi. Sapu lidi satu batang aja tuh dia takut loh guys. Jadi tuh emang si sapu lidi ini selalu dibawa. Katanya Mbak Santi nih, pada saat si temannya Mbak Santi ini melahirkan, dia tuh sempet, dia kan jadi kayak di ruangan bersalin gitu kan guys, di ruangan bersalin. Nah terus lagi-lagi ada ventilasi udara, cuman ventilasi udaranya ini nggak cuman ada di jendela. Jadi namanya ruangan itu kan tidak ada jendelanya tuh di kliniknya, cuman ada ventilasi udaranya sama pintu masuk gitu kan. Nah di ventilasi udaranya ini guys, itu terlihat jelas, jadi kayak mata segini, dan itu tuh kayak ngiterin ventilasi udara. Bener-bener kayak ngeliatin terus melotot gitu. Sampai dia tuh bener-bener ketakutan dan akhirnya dia kontraksi hebat. Terus dia melahirkan anaknya. Dia kayak nggak sadarkan diri. Dan kalian tahu gak sih guys, yang lebih
sedihnya lagi, temannya dari Mbak Santi ini ternyata tidak selamat guys. Yang selamat itu cuman anaknya aja, dan ibunya itu mungkin saking stresnya ya, dia pas lagi hamil kontraksi mau melahirkan, terus tuh dia ngelihat sosok itu tuh berterbangan, atau mungkin melihat dia tuh selalu diventilasi, jadi dia tuh kayak stres atau gimana, akhirnya dia tuh gak selamat guys. Dan yang selamat itu cuman anaknya. Dan Mbak Santi bilang tepat 40 hari itu, dan anaknya ini juga dikabarkan sudah tidak bernyawa lagi guys. Tubuhnya dia itu kayak semacam diterkam harimau. Jadi kayak terkoyak-koyak gitu loh guys di dalam kamarnya. Dan ayahnya yang menyaksikan ini, si suaminya dari temennya Mbak Sak ini benar-benar sangat shock. Dan dia tuh sampai pada akhirnya dia dirawat di kayak, kita tuh kayak penampungan rumah sakit jiwa gitu ya. Mungkin mentalnya dia kena, dan dia tuh sampai sekarang katanya belum pulang, mungkin dia shock atau gimana. Dan menurut gue ini kayak apa ya, gue yang jenisnya kayak leak bagaimana gitu-gitu tuh kayak gue tuh takut gitu. Gue tuh mendingan ya sebenarnya sih nggak mendingan banget ya, tapi minimal kuntilanak lah gitu, atau bahkan pocong. Tapi kalau misalnya kayak gini, dia makan organ kita, terus dia minum darah kita dan lain sebagainya, itu menurut gue tuh buat gue bener-bener emang takut banget guys. Dan jangan sampai deh gue ataupun kalian ya ketemu sama yang jenisnya kayak modelan Farakang atau leak kayak gitu ya guys. Serem banget. Dan buat Mbak Santi, thanks banget buat ceritanya, dan gue tunggu cerita selanjutnya dari Mbak Santi. Oh ya guys, nih buat kalian nih guys yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget nih DM ke Instagram gue Maya Marisa, itu aja udah. Atau kalian boleh banget kirim WA kalian ke nomor nanti yang ada gue tulis di kolom deskripsi gue. Oke, gue Maya pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.